Setelah ini kita akan lanjut ke dalam sesi kedua, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum itu, para peserta bisa mengisi link presensi yang telah saya masukkan ke kolom chat. Monggo, bisa sekarang atau nanti setelah presentasi. Dan pada sesi kedua ini masih dengan moderator dan presenter yang sama, yaitu dimoderatori oleh Didit Kosyah dan juga presenter Reisha Irfani Farizaldi. Kemudian saya serahkan ke moderator Didit Kosyah. Oke, terima kasih Hasya Nur Ahmad. Seperti yang sudah dikatakan, kita akan masuk ke sesi versi bahasa Indonesia dari presentasi yang akan disampaikan oleh Reisha Irfani Farizaldi. Dengan topik yang judul yang masih sama, yakni Exploring Our Self-Potential. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit biodata dari Reisha Irfani Farizaldi. Nama Reisha Irfani Farizaldi, lahir di Magetan 17 Oktober 2005, seorang pelajar di SMA Negeri 1 Magetan yang memiliki hobi berkreasi dan menari. Cita-citanya luar biasa sekali, yakni ingin menjadi ahli forensik dan produser musik. Baik, langsung saja, tidak perlu lama-lama lagi. Saya persilakan Reisha Irfani Farizaldi untuk menyampaikan presentasi mengenai materi topik pada hari ini, yakni Exploring Our Self-Potential. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama saya akan share screen dulu. Buka. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas? Ya, sudah. Oke, nah teman-teman, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai mengeksplorasi potensi diri, sama seperti sesi tadi, cuma kita menggunakan versi bahasa Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih matang untuk topik ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan diri. Oke, mari kita langsung lanjut. Halo, nama aku Reisha Irfani Farizaldi, kontak saya ada di bawah ini. Untuk yang mau menghubungi, silahkan. Feel free to. Oke, nah apa aja yang akan kita bahas pada sesi kali ini? Nah, petualangan hari ini akan diisi dengan yang pertama, pengenalan potensi diri. Nah, kita akan membahas nih, apa sih potensi diri itu? Apa saja elemennya yang membangun potensi diri itu? Kemudian mari temukan bersama. Nah, kita akan bersama-sama membahas mengenai cara menemukan dan mengembangkan potensi diri yang kita miliki itu. Nah, saya akan memberikan semacam latihan di sini untuk penyegaran dan juga sesi tanya jawab. Nah, kalian bisa tanyakan rasa ingin tahu kalian mengenai potensi diri. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu, kita berangkat. Kita langsung lanjut ke bagian 1. Nah, kita akan membahas mengenai pengenalan potensi diri nih. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu potensi diri itu? Nah, potensi diri itu adalah proses kreatif untuk memahami pengalaman kita, menemukan arah dalam tujuan hidup, menetapkan tujuan, dan membuat rencana berdasarkan tujuan hidup. Nah, jadi potensi diri itu ngarahnya lebih ke kemana kamu akan melangkah dalam hidup ini, kemana kamu akan membawa dan membimbing diri kamu sendiri untuk menyikapi segala hal yang mungkin terjadi di kehidupan kamu dan terus maju dalam hal ini, oke? Kita langsung lanjut. Nah, untuk mencapai potensi diri itu ada tangga yang harus kita lalui, yaitu kita harus benar-benar menguasai dulu untuk aktualisasi diri. Nah, apa sih aktualisasi diri itu? Kita harus tahu dulu dong. Oke, kita akan cari tahu. Nah, apa itu aktualisasi diri? Jadi, aktualisasi diri itu adalah realisasi lengkap nih. Jadi, benar-benar realisasi kan dari bahasa Inggris. Dari potensi seseorang yang terwujud dalam pengalaman puncak yang melibatkan pengembangan penuh dari kemampuan dan penghargaan seseorang terhadap kehidupan. Jadi intinya itu juga mengetahui potensi diri tadi. Jadi intinya itu punya tujuan yang sama dengan potensi diri, yaitu untuk semakin maju ke depan. Nah, oke. Jadi aktualisasi diri itu punya beberapa elemen penting yang harus kita benar-benar kuasai dulu, kita breakdown dulu seperti yang tadi udah saya jelasin. Yang pertama ialah moral. Nah, jadi moral itu adalah standar perilaku atau keyakinan seseorang tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Jadi lebih ke arah tingkah laku dan juga mindset atau pikiran, dan ya mengenai tingkah dari seseorang tentang apa yang etis, mungkin lebih tepatnya etis dilakukan dan tidak.
Jadi yang kemudian ialah kreativitas. Nah, kreativitas itu yang tidak lain lagi ialah penggunaan imajinasi atau ide orisinal, terutama dalam produksi sebuah karya seni. Nah, untuk ini kita bisa ambil contoh. Misalnya kita ada komposisi atau bahan-bahan yang ordinary ya, yang biasa aja gitu. Tapi kita bisa ubah lagi, bisa kita improve menjadi sesuatu yang lebih luar biasa, yang bahkan kita nggak bisa pikirin sebelumnya. Nah, misalnya bisa dengan menggambar, bisa dengan membuat kerajinan yang lebih berbeda dari sebelumnya, atau bisa dengan memproduksi musik seperti yang senang saya lakukan, dan juga yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah spontanitas. Nah, spontanitas ini adalah kondisi spontan, menjadi spontan, perilaku atau tindakan spontan. Nah, untuk spontanitas ini bisa kita misalnya dalam menghadapi suatu masalah atau challenges, ya tadi ya. Nah, itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hal itu? Apa sih yang harus menjadi, tolak ukur atau sandungan diri kita dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Nah, yang kemudian adalah tidak berprasangka, adalah praktik menoleransi sesuatu, khususnya yaitu perbedaan pendapat maksud saya, atau perilaku. Nah, ini lebih ke kualitas bersikap adil dan tidak memihak nih. Sebagai contoh, kita ambil negara kita sendiri dengan sistem demokrasinya. Nah, demokrasi ini kita berarti punya berbagai pendapat dan juga perilaku yang berbeda. Nah, dalam terus mengarahkan kepada human rights atau yang saya tadi sebut dengan hak asasi manusia, kita harus tetap bersikap adil dan tidak memihak. Jadi, seperti netral dan ya, keadilan adalah nomor satu sebenarnya. Oke, kemudian adalah elemen aktualisasi diri berikutnya, masih ada dua. Yang pertama ialah penyelesaian masalah, yang kedua adalah penerimaan realita. Untuk penyelesaian masalah itu adalah tindakan mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, mengidentifikasi, memprioritaskan dan memilih alternatif untuk solusi, dan menerapkan solusi itu. Nah, ini ada kaitannya dengan spontanitas yang udah saya sampaikan sebelumnya, yang mengenai bagaimana cara Anda melihat menyikapi suatu problem atau permasalahan. Kemudian penerimaan realita itu intinya adalah persetujuan seseorang terhadap realitas suatu situasi, mengenali proses atau kondisi tanpa berusaha mengubah atau memprotesnya. Jadi kita seperti menerima keadaan. Nah, tapi ada suatu hal yang benar-benar penting di sini. Dalam kita menerima keadaan, misalnya ada suatu masalah yang menimpa kita, tentu kita menerima, tapi bukan berarti kita tidak berusaha mengubah untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, kita tetap ada seperti proses untuk lebih improving sendiri di situ. Oke, mari kita temukan bersama potensi kita. Jadi gimana sih cara mengetahui potensi kita itu? Oke, nah, kalau kita bicara mengenai soal potensi diri ini, ada hal penting yang tidak bisa kita singkirkan. Jadi, statement atau pernyataan, apakah aku mencapai potensiku? Nah, itu tidak bisa disamakan atau berbeda dengan bagaimana caraku untuk ke atas. Oke, kita akan bicara lebih lanjut mengenai hal ini. Oke, jadi untuk mengetahui dan mengembangkan potensi kita harus melihat 3 aspek penting ini. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Nah, ini adalah hal yang paling dasar, paling basic, yaitu mengambil tanggung jawab atau karir Anda dimulai dengan penilaian yang akurat atas keterampilan dan kinerja Anda saat ini. Yang kedua, menyelesaikan situasi kritis. Oke, sangat sulit untuk berhasil jika Anda tidak unggul dalam tugas-tugas yang penting bagi perusahaan pilihan Anda atau mungkin untuk diri Anda sendiri. Kemudian yang ketiga ialah mendemonstrasikan karakter dan kepemimpinan. Nah, yang akan kita bahas di sini ialah karakter dan kepemimpinan seringkali membuat perbedaan antara kinerja yang baik dan kinerja yang hebat. Nah, jadi antara baik dan hebat itu adalah ada space atau ada jarak di mana yang hebat itu memiliki level yang lebih tinggi sehingga lebih dalam karakter dan kepemimpinannya itu lebih terdemonstrasikan maksud saya. Oke, mari kita langsung ke poin pertama, yaitu kenali diri sendiri. Nah, kata kuncinya di sini ialah mindset atau pikiran kita. Oke, jadi latihan yang saya berikan ini itu seperti ini. Dapatkah Anda menuliskan 2 atau 3 kekuatan terbesar Anda dan 2 atau 3 kelemahan Anda yang paling signifikan? Nah, jadi ini saling bertolak belakang ya, teman-teman. Ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, biasanya orang-orang lebih cenderung untuk masuk
lebih menguasai dan mengenali kekuatannya atau apa sih yang mereka bisa lakukan dengan sangat cermat, sangat tepat, sangat akurat, sangat pro, oke, daripada kelemahan mereka. Nah, jadi dengan refleksi ini, pengenalan diri kita itu semakin mendalam sehingga kita lebih bisa mengambil langkah untuk mencapai ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kalau udah dapet yang kekuatan dan kelemahan itu, terserah Anda untuk mengendalikan proses ini dengan mencari pelatihan, meminta umpan balik yang sangat spesifik, menerima masukan dari berbagai macam orang di berbagai tingkat dalam organisasi Anda. Nah, kamu mau mengubahnya atau just stay with that atau tetap dengan itu, maka itu adalah pilihan kamu, terserah gitu. Tapi tentu saja untuk mencapai yang lebih baik, kita lebih baik untuk menyikapinya. Oke, ada important catatan penting di sini, yaitu pengumpulan umpan balik ini perlu menjadi proses yang berkelanjutan. Nah, karena seiring kemajuan karir Anda akan menghadapi tantangan dan tuntutan baru. Nah, tantangan dan tuntutan baru ini nggak bisa dihindarkan. Tentu aja tantangan-tantangan itu bakal ada terus ke depannya dan kita tentu harus menyikapinya dengan cara bijaksana. Kita nggak bisa terus, misalnya kita udah dapat kelemahan dan kelebihan Anda, kemudian kita mau improve untuk menjadi lebih baik, tapi kalian berekspektasi untuk besoknya langsung ke arah ke level yang lebih baik. Tentu enggak. Untuk proses yang berkelanjutan ini tentu aja bertahap, dan seperti Anda naik tangga, pasti mungkin ada rasa lelahnya, mungkin ada rasa lesunya dan lain-lain, tapi itu adalah indahnya sebuah proses adalah di situ. Seninya sebuah proses adalah bagaimana kalian terus melangkah untuk mencapai ke arah yang lebih baik. Oke, kemudian setelah Anda menguasai kekuatan dan kelemahan Anda itu, udah tahu caranya untuk menyikapinya, tantangan berikutnya adalah mencari tahu apa sih yang benar-benar disukai. Nah, ada beberapa aspek nih. Seperti contohnya, apa pekerjaan impianmu, dan seberapa cocok itu dengan apa yang Anda lakukan saat ini. Intinya adalah jangan kehilangan fokus. Dan jadi gini, beberapa penelitian menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan rasa minat yang tinggi atau rasa suka yang tinggi dalam mengerjakannya itu lebih menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada di bawah tekanan. Oke, kita lanjut lagi ke aspek kedua, yaitu menyelesaikan situasi krisis. Nah, di sini atau kritis ya. Oke, Anda perlu mengetahui nih, apa sih yang akan mendorong kesuksesan di posisi baru, dan kemudian tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda menikmati tugas-tugas utama tersebut dalam pekerjaan Anda saat ini, mengidentifikasi tugas-tugas penting, membantu Anda menentukan cara menghabiskan waktu, dan mengembangkan keterampilan Anda. Kan banyak orang tuh yang bilang misalnya, kerja dengan pintar atau kerja dengan cerdas, jangan kerja dengan keras. Nah, di sini benar-benar menjadi aspek penting nih. Jadi apa sih yang akan mendorong kesuksesan? Nah, kalau kita udah benar-benar megang itu dengan baik, maka kita bisa menguasai pekerjaan yang kita lakukan dengan cara sebaik-baiknya dan secerdas-cerdasnya. Kemudian kita lanjut mendemonstrasikan karakter dan kepemimpinan. Nah, jadi salah satu ukuran karakter adalah sejauh mana Anda menempatkan kepentingan perusahaan dan kolega Anda di atas kepentingan Anda sendiri. Nah, jadi seperti yang kita udah pelajari misalnya di pelajaran-pelajaran basic sekolah, bahwa untuk memberikan suatu decision atau keputusan, nah, kita harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan orang banyak, bukan hanya egoisme kita sendiri. Jadi gini, mengenai kepemimpinan. Nah, pemimpin yang hebat bersedia melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa memperhatikan keuntungannya bagi mereka, seperti itu. Mereka melatih dan membimbing. Mereka memiliki pola pikir sebagai pemilik dan mencari tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka adalah pembuat keputusan terakhir. Mereka juga bersedia untuk memberikan rekomendasi yang menguntungkan kinerja organisasi secara keseluruhan, mungkin merugikan, maksud saya, unit mereka sendiri. Mereka juga memiliki keberanian untuk percaya nih, bahwa pada akhirnya mereka akan diberi penghargaan, meskipun tindakan mereka mungkin bukan untuk kepentingan jangka pendek mereka sendiri. Jadi benar-benar jangka jauh dan benar-benar memiliki beberapa aspek penting untuk menjadi aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam memberi keputusan itu. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, keputusan, maksud saya kepentingan orang banyak, bukan hanya diri sendiri.
Oke, jadi tetap teruslah bermimpi teman-teman. Kunci terpenting adalah percaya pada diri sendiri dan berani untuk mengambil semua tantangan itu. Semua hal itu kan berharga karena ada akhirnya kan, termasuk kesulitan yang kita hadapi, termasuk kerja keras kita ini. Mungkin di esok hari ya kita mungkin saat ini belum memiliki pandangan yang benar-benar jelas dan clear tentang masa depan. Tapi bagaimanapun kerja keras itu nggak akan mengkhianati hasil. So ya, berjuanglah. Anda akan berada di tempat yang Anda inginkan suatu saat nanti. Oke, dan ya sekarang adalah Q&A session atau sesi tanya jawab. Yang memiliki pertanyaan bisa langsung aja chat di kolom komentar dan akan dibacakan oleh moderator. Atau bisa juga langsung di-on-kan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, silakan untuk yang ingin bertanya. Bisa dihidupkan mikrofon atau juga bisa ditulis di comment section. Dan sekali lagi, ini dibatasi hanya satu pertanyaan. Untuk itu, siapa yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya ingin mengajukan nih beberapa, nggak beberapa, satu aja ya, pertanyaan. Ketika kita menuju to the top, ya itu kan pasti ada perjuangan, ada proses seperti yang udah dikatakan tadi. Se-excited apapun, sesuka apapun kita dengan hal itu, ketika kita berproses, pasti ada titik di mana kita itu lelah berjuang dan lelah berproses. Gimana sih caranya kita itu untuk survive, untuk bisa menyikapi hal itu? Kalau misalkan kita lelah berproses, lalu kita menyerah, ya sudah, kita kembali ke awal lagi. Ya itu gimana sih caranya survive saat kita lelah berproses? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentu aja waktu kita terus berproses atau kita terus berjalan, pasti ada fase di mana kita itu lelah atau udah capek dengan keadaan yang ada, udah capek dengan perjuangan, kenapa tidak berbuah, kenapa tidak hasilnya tidak sesuai ekspektasi yang maksimal dan lain-lain. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah mengetahui bahwa ini nih. Jadi waktu kita lagi di fase down banget misalnya, nah itu kan seperti apa ya? Seperti ruang tertutup. Nah, kita nggak bisa melihat jalan keluarnya atau apapun, walaupun sebenarnya di situ ada jalan keluarnya. Nah, di sini ada beberapa orang bilang kalau ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk, menyikapi hal ini. Tapi sebenarnya menurut saya sendiri, yang harus kita lakukan adalah ya udah berjalan aja. Kalau walaupun dengan walaupun dengan sepaket ketidakyakinan kita yang ada dalam diri kita itu, tapi kalau kita berjalan terus, nah kita akan, misalnya roda ya, kita lagi di bawah, kemudian kita terus berjalan, lama-lama kita akan di atas. Nah, tanpa kita sadari, ada perkembangan-perkembangan signifikan yang muncul dari dalam diri kita. Nah, itu sebenarnya sudah saya rasain sendiri. Jadi, sekitar tahun yang lalu atau bagaimana, itu saya lagi dalam fase down-downnya banget. Nah, di situ benar-benar seperti ruang tertutup, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya nggak bisa melihat apa yang akan di depan, kemudian dipenuhi oleh prasangka-prasangka negatif, dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya berusaha untuk terus ya udah berjalan dulu lah, kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, di sini ternyata tanpa saya sadari, dari latihan-latihan, kemudian dan lain-lain yang saya lakukan, itu ada perkembangan-perkembangan signifikan yang bahkan saya tidak sadari waktu benar-benar membuat atau menciptakan perubahan itu. Jadi intinya adalah benar-benar ya udah, life goes on gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa waktu di mana kalian ingin istirahat atau gimana, tentu aja nggak usah dipaksain diri kita. Jadi kita harus benar-benar mengetahui kita sendiri dan juga apa yang kita butuhkan dan lain-lain. Terutama kan ini pandemi kan. Jadi situasinya benar-benar lagi kritis banget dan kita misalnya mental kita juga ada beberapa yang kurang stabil dan lain-lain. Nah, di situ kita harus menyikapinya dengan benar-benar mengenali diri kita sendiri. Bagaimana yang harus kita lakukan untuk benar-benar bisa meningkatkan mood lagi, misalnya seperti hal itu. Terima kasih.
Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Jadi kuncinya keep going dan terus jika kita lelah tidak apa-apa untuk istirahat. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan yang lainnya? Jika tidak, demikian penyampaian materi. Saya mau bertanya satu pertanyaan lagi. Ya, Terima silakan. kasih. Kan sekarang begini, orang-orang itu kan seperti apa namanya, kayak mereka hanya bisa berkembang melalui komunitas atau kumpul-kumpul. Tapi itu ada kendala, kan harus online atau harus apa namanya, nggak bisa bertatap muka langsung. Nah itu jika mereka sulit untuk berkembang melalui diri sendiri, itu tipsnya bagaimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentu aja di masa pandemi ini benar-benar sulit banget ya keadaannya. Misalnya kita bisa mengembangkan diri dengan cara organisasi atau kumpul-kumpul atau komunitas tertentu dan lain-lain. Tentu kita biasanya kita bisa dengan mudah sharing-sharing dan lain-lain sebagainya kan. Nah, di situasi seperti ini tentu aja sulit banget. Nah, kalau gitu ada beberapa opsi nih. Yang pertama bisa dengan gini, kita bisa mengikuti komunitas itu secara online, secara daring, menggunakan media-media yang kita miliki. Mungkin nggak perlu sampai Vcon atau kalau memang terkendala, tapi misalnya dengan sharing lewat WhatsApp dan lain-lain, kita bisa mendapatkan pengembangan diri itu sendiri. Kemudian apalagi ya, misalnya gini, kita bisa terus mengasah kemampuan kita. Jadi misalnya kita kan tadi bisa dengan mudah memaksimalkan potensi diri kita kalau kita kumpul-kumpul atau berada dalam komunitas tertentu. Nah di sini berarti kita udah misalnya stuck di sini gitu kan. Nah kita berusaha untuk melangkah yang lebih lanjut lagi. Jadi kita memiliki kemampuan yang lebih bahkan lebih apa ya? Lebih luar biasa lagi. Jadi kita bisa terus mengasah diri kita untuk gimana sih caranya biar aku nggak bergantung sama komunitas ini, gimana sih caranya biar aku bisa seperti mengasah diri sendiri. Nah, kita untuk orang-orang mungkin berbeda ya caranya. Jadi mungkin bisa dengan menonton video di YouTube atau komunitas-komunitas yang secara mungkin ya apa internasional atau global melalui media yang online tadi, kemudian juga ada seperti online courses atau kursus-kursus online di apa di internet ini kan banyak banget dan ada juga yang gratis. Kemudian bisa juga dengan terus coba-coba mengembangkan potensi diri yang mungkin apa ya coba dikembangkan sendiri dulu gitu. Nah, mungkin di situ bisa apa ya pengasahan itu lebih termaksimalkan lagi. Jadi kita bisa punya development yang tidak hanya di satu sisi ini, tapi kita dalam menghadapi challenges itu, dalam menghadapi tantangan itu bisa jadi beranak-beranak gitu, yang kemampuan kita tadi gitu. Jadi lebih berkembang, lebih maju, dan ya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin di pandemi ini kita pilihan kita ya untuk berkembang ataupun untuk stuck di situ saja. Karena ya di pandemi ini sebenarnya kalau misalkan kita memanfaatkan waktu dengan baik, banyak hal yang bisa kita pelajari di rumah. Kita kan dalam waktu pandemi ini banyak sekali waktu yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, untuk itu ya sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal di pandemi ini. Ya semua itu tergantung ke pilihan kita masing-masing, mau stuck in the same level atau mau next to the next level. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi? Jika tidak, mungkin itu tadi ya penyampaian presentasi dari Reysha Irfani Farizaldi mengenai bagaimana cara menggali potensi dalam diri kita. Sungguh ulasan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita, sehingga semoga setelah presentasi, setelah materi kali ini kita bisa tahu apa sih potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mengembangkan itu ke hal yang positif, hingga bisa kita to the top, maksudnya bisa menggapai
titik teratas kita dengan potensi kita. Ya, terima kasih untuk presentasi dari Reisha Irfani Farizaldi. Selanjutnya saya kembalikan kepada host, untuk Hasya Nur Ahmad, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator Rosia. Dan sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Presentasi kali ini sudah hampir habis waktunya. Terima kasih kepada para audiens yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada moderator Rosia, presenter Reisha Irfani Farizaldi, dan juga pembina kami Ibu Siti Solastri. Terima kasih sudah hadir. Dan dengan ini kita tutup acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.